Aku tiba di dusun Kaliurang saat hujan baru saja reda. Awan menggantung rendah di langit, seperti menolak pergi. Aroma tanah basah dan kabut tipis menyelimuti jalanan kecil yang hanya cukup untuk satu mobil. Dusunnya sepi, terlalu sepi. Tak ada suara ayam, tak ada tawa anak-anak. Hanya angin yang menyentuh dedaunan dengan hati-hati. Aku bukan pendatang pertama yang datang karena penasaran, tapi mungkin aku yang paling bodoh atau paling keras kepala. Mereka menyebutnya Oma Gondoruo, rumah yang tak pernah benar-benar ditinggalkan atau dilepaskan. Rumah itu berdiri diam, tapi bukan diam yang menenangkan. Ia diam seperti seseorang yang sedang menahan napas di sudut ruangan, menatapmu, menunggumu lengah. Tiang-tiang kayunya penuh ukiran flora, fauna, sulur-sulur hutan. Tapi bila kau tatap lebih lama, bentuk-bentuk itu berubah, seolah daun-daun menjadi wajah, mata, mulut-mulut kecil yang meringis. Aku mengetuk pintu, bukan karena berharap ada yang membukakan, tapi seolah aku harus meminta izin. Pintu terbuka sedikit demi sedikit, dengan suara yang basah, bukan derit biasa, seperti suara kayu yang menahan tangis. Hari mulai gelap. Jam menunjukkan pukul 5 sore, tapi langit sudah kehilangan warnanya. Suhu menurun drastis. Ada sudut-sudut di dalam rumah yang terasa terlalu dingin, seperti terowongan udara dari tempat lain. Aku duduk di ruangan tengah, menatap jendela kaca buram. Di luar sana, pohon-pohon beringin bergoyang pelan, tapi tak ada angin yang masuk ke rumah. Dan di pantulan jendela, aku melihat bayangan. Seseorang berdiri diam di belakangku. Saat aku menoleh, tak ada siapapun, tapi bau melati tiba-tiba muncul, kuat, menusuk, lalu berubah menjadi bau darah basi. Halaman belakang rumah menyimpan satu rahasia yang tidak bisa ditutupi. Sumur tua, dikelilingi batu hitam licin dan rumput yang tidak pernah kering. Meski hujan tak turun, aku mendekatinya, tak berniat melihat ke dalam. Seperti ada suara yang menarikku. Aku mengintip ke dalam lubang sumur, gelap dan dalam. Airnya tidak diam, ia beriak, padahal tidak ada angin. Lalu bau kemenyan muncul, hangat, lalu berubah menjadi amis yang menyayat. Aku mundur, tapi tak bisa berpaling, karena aku melihat sesuatu bergerak di dalam air. Tangga besi tua di dinding sumur, dan jejak lumpur basah, seperti baru saja dinaiki dari dalam. Di malam kedua, aku mendengar suara langkah berat di atas lantai kayu. Tapi suara itu datang dari bawah. Aku mengikuti suara itu ke kamar utama. Ada sesuatu aneh dengan lantainya. Retak kecil yang bukan karena usia, tapi karena sering dibuka. Aku mencongkel papan kayu, dan di sana tersembunyi pintu besi kecil yang berkarat. Aku buka, angin lembab keluar, bau tanah basah dan daging busuk. Aku turun pelan-pelan ke ruang bawah tanah, semacam bunker. Ruangan sempit, gelap, dinding batu, dan di sana tergantung sebuah cermin tua, satu keris berkarat, dan sebuah patung kecil tanpa mata. Dan dinding penuh coretan, aksara yang tak ku kenal, seperti doa atau kutukan. Mereka bilang, jangan berada di rumah itu setelah maghrib. Tapi aku tidak pergi, bukan karena penasaran, tapi karena rumah ini tidak membiarkanku pergi. Tanganku terasa berat setiap kali ku sentuh gagang pintu. Jendela selalu tertutup sendiri, lampu-lampu padam satu demi satu. Lalu aku mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam lemari, bisikan dari balik dinding, langkah kaki berat yang bukan kaki manusia. Aku melihat sesuatu berdiri di belakangku, tinggi, berbulu, matanya merah, dan aku tersenyum. Entah kenapa,
Seperti aku pernah di sini sebelumnya. Sudah 3 hari aku tak keluar. Ponsel tak ada sinyal, mobil tak bisa dinyalakan, warga tak ada yang lewat. Tapi aku mulai mengerti sekarang. Rumah ini tidak angker. Rumah ini hidup dan ia hanya ingin dikenang, dipahami, dihuni. Aku tak takut lagi. Aku tidur di kamar utama. Aku menyalakan kemenyan. Aku bersihkan cermin itu setiap senja. Dan tadi malam, seseorang mengetuk pintu. Mungkin giliranmu berikutnya.